Selamat siang ibu-ibu sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir pada mediasi hari ini. Perkenalkan, saya Jovanka, saya mediator bersertifikasi dari DSI, yaitu Dewan Sengketa Indonesia, yang hari ini akan memfasilitasi mediator para ibu sekalian. Sekarang saya persilakan ibu-ibu untuk memperkenalkan diri. Mungkin boleh ibu duluan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Lisa, saya bendahara dari RT 05, Kelurahan Sunterjaya. Baik, terima kasih Ibu Liza. Silakan Ibu. Saya dengan Ibu dari RT 05. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Baik ibu-ibu, sebelum kita memulai, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan mediasi. Jadi mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan dari para pihak dengan bantuan mediator. Tujuan dari mediasi adalah untuk membantu para pihak menemukan titik temu penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian seluruh proses ini bersifat rahasia, maka mohon kerjasamanya dari ibu-ibu sekalian untuk turut menjaga kerahasiaannya. Jadi apapun data atau informasi yang kita peroleh di dalam mediasi ini akan tetap di mediasi ini saja dan tidak disebarluaskan ke luar ataupun kemanapun. Selama proses mediasi ini nanti saya akan mencatat beberapa poin yang menurut saya penting untuk dicatat. Maka izinkan saya untuk mencatat ya ibu-ibu, dan saya juga akan menjaga catatan tersebut agar tidak terbocorkan keluar dari ruang mediasi ini. Tentunya catatan itu akan saya gunakan untuk membuat laporan ketika nanti mediasi sudah selesai. Apabila sudah dinyatakan selesai, maka pencatatannya akan saya musnahkan. Baik, saya juga perlu menjelaskan bahwa di sini saya bersifat netral, saya tidak memihak kepada Ibu Liza ataupun Ibu Gebi, dan saya juga tidak akan memutuskan sesuatu. Jadi nantinya hasil keputusan ada di tangan para ibu, sesuai dengan kesepakatan bersama tentunya. Kemudian apabila diperlukan, saya juga akan mengadakan kaukus, yaitu pertemuan terpisah kepada para masing-masing pihak, jikalau nanti memang diperlukan. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Baik, kalau gitu saya lanjut ya. Di dalam mediasi ini juga ada beberapa tata tertib yang bisa kita perlu setujui. Adapun usulan dari saya yang pertama adalah berbicara dengan bahasa yang sopan dan juga bergantian serta tidak memotong satu sama lain. Kemudian menghormati juga pendapat dari masing-masing pihak. Sampai di sini ada yang ingin mengusulkan yang baru? Mungkin dari saya mengusulkan agar supaya nanti kalau misalnya ada mau izin keluar ruangan harus izin dari Ibu mediator dulu. Ya, boleh. Baik, kalau begitu. Dari Ibu Gebi, apakah bisa disepakati? Bisa disepakati ya. Kalau begitu untuk aturannya ada lagi yang ditambahkan? Sudah cukup jelas ya. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya. Saya juga berharap Ibu Liza dan Ibu Gebi bisa berlaku dan beritikat baik selama mengikuti proses mediasi ini, termasuk juga menaati peraturan yang sudah kita sepakati bersama barusan. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa dalam mediasi ini mungkin akan tercapai kesepakatan seluruhnya maupun kesepakatan sebagian. Jadi apabila nanti hanya sebagian isu yang berhasil disepakati, maka bagian yang telah disepakati tetap dicatat dalam kesepakatan mediasi. Untuk tahapan mediasi ini kita akan bersama-sama menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi isu, dan kita akan mencari solusinya serta perumusan kesepakatan. Kalau begitu, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Ibu? Sudah jelas ya? Baik. Kalau begitu saya persilakan kepada Ibu Liza untuk menyampaikan permasalahannya. Baik, terima kasih Ibu mediator. Di sini permasalahannya adalah Ibu Gebi itu menunggak iuran wajib RT sudah cukup lama Bu. Ya, itu sudah hampir 8 bulan. Dengan total itu 1 bulannya 100.000, jadi 8 bulan itu 800.000. Nah, dana RT ini digunakan untuk keperluan kebersihan, keamanan lingkungan, sehingga kami sangat memerlukan kepastian pembayaran. Setiap warga sudah sepakat untuk membayar iuran wajib sebesar 100.000 itu per bulan. Namun hanya Ibu Gebi aja yang setiap ditagih ini kami menemukan kesulitan Bu. Jadi Ibu Gebi ini selalu menghindar, sehingga sudah cukup lama sampai 8 bulan nih menunggaknya Bu. Seperti itu Bu mediator. Jadi mohon bantuannya agar
tunggakan ini bisa dibayarkan sama Bu Gaby, Bu. Baik, terima kasih Bu Liza atas penyampaian masalahnya. Jadi dari sini saya menangkap bahwa Bu Gaby sudah menunggak pembayaran iuran wajib yang sebenarnya juga sudah disepakati oleh semua warga ya Bu. Per bulannya 100.000 dan Bu Gaby sudah menunggak selama 8 bulan ya Bu. Jadi untuk totalnya Bu Gaby menunggak iuran wajib sebesar 800.000 dan dari Bu Liza mengharapkan agar segera bisa dilunasi ya Bu. Betul begitu ya? Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Liza. Sekarang boleh Bu Gaby untuk menanggapi, silakan. Baik, saya mengakui jika saya melakukan adanya tunggakan tersebut, dan memang saya ikut setuju dengan adanya iuran wajib ini di awalnya. Namun kondisi ekonomi keluarga saya saat ini sedang sulit sehingga saya belum mampu untuk membayar tagihannya. Baik, terima kasih Bu Gaby atas tanggapannya. Berarti kalau dari Ibu Gaby sebetulnya Ibu juga sudah menyetujui bahwa adanya iuran wajib sebesar 100.000 per bulan ya Bu. Namun karena saat ini kondisi ekonomi keluarga Ibu sedang cukup sulit, maka Ibu belum bisa untuk membayarkannya. Baik. Kalau dari Ibu Liza, apa harapan utama dari Ibu? Ya, kalau dari saya yang utama saya berharap tunggakan itu dapat segera dilunasi ya Bu. Dan kedepannya untuk pembayaran itu Bu Gaby bisa lebih tertib, tidak lewat dari waktu yang ditentukan Bu, kalau bisa diupayakan karena ini demi kepentingan kita semua Bu, bukan untuk pribadi saya, seperti itu. Baik Bu Liza, berarti dari Ibu Liza mengharapkan adanya pelunasan segera dan untuk kedepannya Bu Gaby bisa lebih tepat waktu untuk membayarkan iurannya ya Bu. Baik, kalau dari Ibu Gaby apa yang Ibu harapkan? Ya, saya sih berharap bisa dikasih kesempatan untuk mencicil ya Bu, karena saya benar-benar tidak sanggup untuk membayar sekaligus semuanya sekarang. Baik. Baik, berarti dari Bu Gaby memohon adanya keringanan dengan mencicil ya Bu ya. Dan mengingat juga kondisi saat ini mungkin Ibu belum bisa memungkinkan untuk membayarkan semuanya sekaligus melunasinya. Gitu ya Bu. Baik Ibu-ibu, di sini saya mengidentifikasi adanya dua isu utama. Yang pertama adalah adanya tunggakan iuran sebesar 800.000 dari Ibu Gaby dan juga kita memerlukan untuk mencari solusi terkait dengan pembayaran yang bisa dilaksanakan oleh Bu Gaby untuk melunasi tunggakan tersebut. Apakah benar Ibu-ibu? Benar ya. Ada yang ingin ditambahkan atau diralat? Oke, dari Bu Gaby sudah cukup ya. Dari Bu Liza bagaimana? Cukup juga ya. Baik, saya tuliskan poin-poin terkait dengan pembahasan pada hari ini ya Bu ya. Jadi ada nilai tunggakan sebesar 800.000. Kemudian kita juga mencari mekanisme pembayaran dan jadwal pelunasan. Baik, kalau dari penjelasan para pihak, ibu-ibu sekalian, saya melihat bahwa Bu Gaby ini sebenarnya tidak menolak untuk membayarkan kewajibannya atau melunasinya. Namun memang saat ini kondisi Ibu Gaby sedang tidak memungkinkan dan cukup kesulitan untuk memenuhinya. Kalau dari Bu Gaby, kira-kira Ibu berapa kemampuan dan waktu pembayaran yang menurut Ibu cukup bisa realistis Bu? Kalau dari saya pribadi, saya rasa saya sanggup untuk membayar sebanyak 200.000 per bulan. Dan untuk pembayaran pertama, kalau boleh bisa saya lakukan di 2 minggu lagi sekitar tanggal 18 Bu. Baik, terima kasih Bu Gaby. Bagaimana tanggapan dari Ibu Liza? Ya, melihat kondisi Bu Gaby, pada prinsipnya kami dapat menerima pembayaran bertahap selama ada kepastian jadwal dan komitmen dari Bu Gaby. Baik, jadi di sini saya sudah melihat adanya titik temu ya ibu-ibu. Jadi Bu Gaby bersedia membayar dan pihak dari RT juga bersedia untuk menerima pembayarannya secara bertahap ya Bu. Dan saya ingin memastikan kepada Bu Gaby, apakah Ibu benar-benar sanggup untuk membayar Rp200.000 setiap bulannya selama 4 bulan hingga dituntaskan Rp800.000 lunas dalam 4 bulan. Dan pembayaran pertamanya akan dilakukan 2 minggu lagi, tepatnya pada tanggal 18 Mei 2026. Bagaimana Bu Gaby? Baik, terima kasih Bu Gaby. Dari Bu Liza, apakah skema tersebut bisa diterima Bu? Ya, bisa. Bisa ya, baik, terima kasih Bu Liza. Baik, kalau begitu
Saya mencatat bahwa para pihak sudah menemukan alternatif penyelesaiannya berupa pembayaran tunggakan sebesar 800.000 melalui 4 kali cicilan yang masing-masing pencicilannya adalah 200.000 per bulan. Dan pembayaran pertamanya akan dilakukan paling lambat tanggal 18 Mei 2026. Setelah kewajibannya dipenuhi, maka sengketa dinyatakan selesai. Apakah benar demikian, Ibu-Ibu? Benar ya? Baik. Saat ini Bu Liza dan Bu Gebi sudah berhasil mencapai kesepakatan secara sukarela ya. Dan kesepakatan yang sudah disetujui bersama ini akan dituangkan dalam bentuk tertulis dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya saya akan menyiapkan naskah kesepakatan bersama untuk ditandatangani oleh ibu-ibu sekalian. Apabila mungkin nanti di kemudian hari diperlukan, maka kesepakatan ini bisa didaftarkan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sikap kooperatif, keterbukaan, dan itikat baik para pihak selama proses mediasi berlangsung. Semoga kesepakatan ini bisa dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Terima kasih Bu Liza, terima kasih Bu Gebi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu.